Saya masih bersama seorang pengusaha, pendiri kawasan industri Jababeka. Ia juga banyak menulis buku, yaitu Think Big, Start Small, Move Fast, Building a Ship While Sailing, dan Bridging Civilization Together. Dr. Honoris Causa Setiono Juandi Darmono. Pak Dar, kita selalu bicara soal link and match. Pak Menteri Pendidikan pada waktu itu sudah juga menyebut, dan sekarang kita masih problem klasik soal itu. Jadi salahnya di mana atau kenapa problem itu masih terjadi bahwa antara lulusan, karena kalau kita bicara soal statistik Pak, selalu lulusan S1 itu adalah yang paling banyak nganggurnya. Lulusan SMP yang paling cepat bisa dapat pekerjaan. Sesungguhnya ini bukan kabar gembira karena lulusan SMP itu banyak mendapat pekerjaan, itu adalah untuk sektor informal. Sementara capek-capek sekolah, bayar mahal kampus, tapi belum tentu menjadi landasan untuk cepat kerja. Jadi problem klasik ini mana yang masih terus berulang? Jadi sebetulnya di China juga terjadi. Barusan belakangan ini ya, mereka menyadari. Pertama waktu 40 tahun yang lalu terjadi euforia di mana universitas banyak. Ternyata pengangguran tinggi. Nah mereka tahu ini masalah supply and demand. Kalau supply-nya banyak, demand-nya kecil, ya pasti pengangguran terjadi. Jadi lulusan universitas banyak, padahal yang butuh sedikit. Yang dibutuhkan lebih banyak lulusan STM, lulusan politeknik. Jadi sekarang mereka batasi. Anak yang boleh masuk universitas hanya yang betul-betul pandai. Anak yang masuk SMA harus yang betul-betul pandai. Yang lain masuklah politeknik, masuklah STM, SMK kalau gitu ya. Nah itulah sama hal yang kita hadapi. Kita punya universitas terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pengangguran tinggi. Karena yang butuh lulusan universitas nggak banyak. Yang dibutuhkan tuh lulusan STM. Malah mungkin kalau zaman Belanda dulu lulusan ST, sekolah teknik. Itu dibutuhkan mandor-mandor dan juga pekerja bangunan. Itu kan kebutuhan tinggi sekali. Apalagi kalau masuk ke bidang medis, kayak sekarang Presiden mesti bikin fakultas kedokteran. Saya juga arahkan link and match-nya itu harus sesuai. Yang dibutuhkan sekarang banyak apa? Caregivers. Nah, mestinya kita lebih banyak didik itu perawat, ya, caregiver. Nah, ini yang harus diperbanyak karena itu bisa diekspor. Jadi kalau kita tidak apalagi bagi negara-negara yang populasinya populasi generasi tua ya, lansia ya seperti Jepang. Betul, dan itu kaya-kaya. Nah, kita sebetulnya mendidik rakyat gini untuk mendapat kerjaan atau disebut economic survival. Nah kalau mereka tuh economic survivalnya itu diberikan skillnya, mereka akan bisa bekerja dimanapun juga di dunia dan dengan terhormat. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir disebut brain drain atau apa, nggak usah. Selama rakyat kita dapat pekerjaan di luar negeri, ngirim uang ke dalam negeri dan tidak melepaskan kewarganegaraannya, kan oke, diaspora di mana-mana seiring dengan kemajuan di dalam negeri kita untuk menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan. Jadi sekolah di kampus atau pendidikan di kampus atau politeknik itu bukan untuk mencari IP atau gelar ya Pak ya? Bukan. Tapi how skill are they? Untuk economic survival ya. Jadi lulus pasti dapat pekerjaan. Syukur-syukur baru sekolah pun sudah diijon atau malah sudah dapat pekerjaan. Talent scouting di kampus-kampus. Betul Pak. Nah, tidak hanya di universitas, di SMA, SMP pun sudah harus diajarkan. Tapi kata Bapak tadi kan supaya mereka bisa langsung kerja. Itu kan kata yang lebih mudah diucapkan daripada bisa menjadi kenyataan Pak. How you define that? Bagaimana mendefinisikan bahwa sekolah di perguruan tinggi dan langsung bisa bekerja? Jadi ini masalah pendidikan memang mulai dari kecil. Bahwa dari kecil itu anak-anak sudah dibuat sadar. Kita harus ajarkan dia supaya economically survive. Kalau orang tuanya mendadak nggak bisa kerja gimana? Nah dia harus belajar mengenai bagaimana dia itu bisa cari uang. Apakah dengan jualan telur ayam, kalau punya ayam di rumah. Yang saya merasakan sendiri waktu kecil.
zaman perang dulu. Ibu saya ngajarin saya pelihara ayam, telurnya dijual ke pasar. Ya, bikin kalender, minta kalender Pak yo. Oke. Kirim surat. Nah, kalau kita kaitkan di dunia sekarang misalnya Pak, Ya. pendidikan apa yang memang harus menjadi kebutuhan diberikan pada generasi muda yang sekarang ChatGPT, AI, bagaimana mendefinisikan didikan bagi mahasiswa yang bukan mengejar IPK, bukan mengejar gelarnya, tetapi mereka skill di tengah zaman yang sekarang sungguh kita nggak pernah mengira sebelumnya segala sesuatu bisa dilakukan oleh AI atau segala pertanyaan bisa dijawab oleh ChatGPT. Menurut Pak Dar, didikan seperti apa atau pendidikan seperti apa Jadi, yang membuat pendidikan mahasiswa itu bisa juga cepat dapat kerja? Ini pendidikan karena dua arah, satu dari orang tua dan satu dari sekolahan. Tidak hanya bisa dari sekolahan, orang tua berperan sangat penting untuk memberikan pendidikan yang benar. Nah, kalau orang tuanya juga cenderung asalnya asal IPK tinggi, asal lulus universitas, maksa lagi ya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, sebaiknya dari pemerintah punya kekuasaan untuk membuat regulasi, membatasi supply and demand. Jadi kalau supply-nya itu tinggi, demand-nya kecil, harus supply-nya dikunci. Jangan terlalu banyak universitas. Kalau lebih bagus lagi, mulailah diperkenalkan bahwa universitas itu boleh dalam bentuk PT, perseroan terbatas. Kalau emang jelek, bangkrutlah bangkrut. Tapi kalau sekarang itu kan pemerintah sangat generous. Jadi kalau ada yang kurang bagus, didukung. Nah, sedangkan yang baru misalnya Fakultas Kedokteran, betapa sulitnya memperoleh izin. Karena yang sudah ada itu harus dibagusin dulu. Padahal kalau kurang bagus harusnya ditutup. Nah, tapi sekarang mau bikin Fakultas Kedokteran sulit, padahal jumlah kebutuhan dokter tinggi. Ya, nah ini yang jadi sekarang saya kira juga antara perdebatan antara Menteri Kesehatan dengan Badan Pendidikan, kan jadi dilema ini. Jadi sebenarnya ya harus media, masyarakat juga mengemukakan kan bahwa kita juga perlu ada perubahan di mana intinya itu dari bahwa supply dan demand itu diatur. Tapi sorry Pak, saya ingin melanjutkan pertanyaan ini. Kalau melihat, kan semua orang tetap butuh sekolah Pak. Kalau misalnya kampusnya dianggap terlalu banyak, tidakkah ini juga membuat ada ketidakadilan? Kan nah, ini gini. More schools are the better. Ya betul, cuman tetap kan tanggung jawab kita adalah kepada orang tua. Bahwa kita mendidik mereka itu supaya anaknya bisa dapat kerjaan. Jadi kalau kita meluluskan tapi nggak dapat kerjaan, kan harus ada perasaan tanggung jawab dari dosen maupun institusi. Atau kalau mau membuat kampus, jangan perbanyak kampus, tapi semacam sekolah kejuruan atau politeknik yang langsung ilmu yang mereka dapatkan applicable atau sejalan dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Itu kan Pak. Jadi bukan kampus yang hanya sekedar semua fakultas ada di situ, tetapi itu tidak mengajarkan tantangan di dunia kerja. Dan juga harus lihat penyedia lapangan kerja itu apakah cuma Indonesia atau dunia. Jadi jangan kita membuat program atau kampus izin yang hanya untuk keperluan Indonesia. Setuju, betul. Jadi kalau di luar negeri itu butuh dokter, kita produksi dokter. Kalau di luar negeri butuh caregiver, kita produksi caregiver. Caregiver itu salah satu yang juga sebenarnya bisa menghilangkan pengangguran. Nah, cuman kan kalau tidak dididik dari kecil, gengsi, saya kok jadi caregiver. Padahal caregiver di luar negeri gajinya itu bisa 100 juta per bulan. Oke, Pak, saya terima kasih sekali ya. Di hari ulang tahun Pak Dar, 26 April ini, sekaligus juga untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional, saya bisa mengenal lebih banyak Pak Darmono. Saya banyak tanya-tanya, salah satu ex-dirut Bank Himbara, itu pernah cerita waktu saya nanya-nanya Bapak, Pak Dar itu orangnya gimana? Pengusaha yang selalu disiplin merestrukturisasi utang, bukan pengusaha yang ngemplang di zaman ekonomi susah. Jadi terima kasih Pak Dar, Terima kasih, saya semakin mengenal Anda. Terima kasih.
Sekali lagi selamat ulang tahun ya Pak Darmono. Terima kasih banyak. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.